Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvina dengan NIM 2357301123 dari kelas 2 SIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan root dengan controller, kemudian research controller, penggunaan view, cara melakukan passing data ke view, cara menampilkan data yang di-passing terutama pada perulang. Dalam MVC, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah mengatur bagian controller. Karena controller itu adalah pusat logika aplikasi yang menghubungkan antara view dan model. Kita bisa menentukan logika apa yang pengen kita jalankan, apa yang perlu kita proses, data apa yang perlu kita ambil dari database ataupun model. Jadi, setelah kita atur controllernya, kita mau gimana, selanjutnya kita akan mengerjakan di bagian root. Root ini adalah yang akan menghubungkan antara URL. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya controller itu ada dua jenis. Yang pertama adalah basic controller dan yang kedua adalah research controller. Untuk tahu bedanya antara basic dan research controller adalah ketika kita membuat basic controller, kita harus menginputkan method ataupun function-function yang kita butuhkan untuk menjalankan program. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan research controller, ketika kita buat, itu langsung menampilkan function-function ataupun method-method bawaan dari research controller. Jadi itu sangat memudahkan kita. Ini akan membantu dalam proses CRUD. Buat basic controller, kita buka terminal dulu. Kita ketikkan misalnya namanya adalah basic controller. Nah, ini adalah basic controller yang udah saya buat. Kita harus, di sini belum ada functionnya, jadi kita harus masukin satu persatu sesuai dengan kebutuhan kita dalam menjalankan program. Nah, apa sih bedanya sama yang research controller? Kita bisa buat lagi. Kita bisa lihat di sini. Nah, pada research controller ini udah ada function bawaan, method bawaan dari research controller. Jadi kita tinggal menaruh kode-kode kita di tiap function yang kita butuhkan. Di sini ada index, ada create, kemudian ada store untuk menyimpan, kemudian show untuk menampilkan, lalu ada edit, update, dan destroy. Jadi, kita akan mencoba untuk memproses bagian basic controller. Di sini masih kosong function dan methodnya. Kita akan coba kerjakan. Kita buat public function dengan nama method show untuk menampilkan data berupa pakai titik koma. Nah, setelah selesai mengerjakan bagian controller, selanjutnya kita akan mengatur di bagian root di sini. Jadi fungsi root itu adalah untuk menghubungkan URL dengan controller yang sudah kita kerjakan. Jadi pada Laravel, root digunakan untuk mengarahkan permintaan dari URL ke fungsi-fungsi yang ada di dalam controller. Contohnya di sini sudah saya ketikkan. root.2 get itu adalah metode yang digunakan untuk mendefinisikan rute HTTP GET. Artinya rute ini akan merespon setiap permintaan GET yang datang dari browser atau klien lain. Nah, selanjutnya adalah /home. Sebenarnya di sini bebas mau apa aja. Ini adalah URL path yang akan dipetakan. Jadi ketika pengguna mengakses HTTP pegawai apps misalnya gitu. Kalau misalnya kita buat /home, maka halaman ini atau rute inilah yang akan dipanggil. Basic controller ini adalah sebuah controller yang sudah kita kerjakan tadi, yang terdapat function show tadi. Kemudian show ini adalah nama methodnya. Jadi ketika kita akses /home, maka method show yang ada di dalam basic controller itu akan dipanggil.
Nah, di sini masih error karena setelah kita ketikkan basic controller, kita harus melakukan import class. Oke, setelah import class, nanti akan muncul. Baik, untuk melihat hubungan antara roots dengan basic controller tadi, kita bisa kunjungi halaman ini sesuai dengan nama aplikasi saya, yaitu Pegawai Strip Apps, lalu .task. Di sini saya akan buat /home karena method di bagian basic controller ini pada roots itu dipanggil menggunakan /home. Jadi dengan /home ini kita akan memanggil method show yang ada di basic controller, yaitu menampilkan halo selamat datang Selvina. Nah, sesuai. Apa yang terjadi kalau misalnya kita buat di sini? Bisa refresh lagi. Selamat mengerjakan tugas. Dan apa yang terjadi jika semisal roots yang kita ketikkan pada halaman Chrome ini tidak sesuai dengan yang ada di roots, maka ini kita komen dulu. Takutnya malah terbaca yang sebelum-sebelumnya. Jadi, nah kalau misalnya /nya itu tidak sesuai dengan yang kita taruh di bagian roots, maka program tersebut akan error. Nih, kalau misalnya yang benar itu adalah /home dengan E2. Kalau misalnya home aja, dia tidak akan terdeteksi apa yang ditampilkan ini. Masih not found. Jadi kalau misalnya kita mau manggil, harus sesuaikan /nya dengan root yang kita ketikkan. Nah, selamat mengerjakan tugas. Jadi kalau misalnya kita panggil dengan /home double, dia tetap akan memanggil method show yang ada di basic controller, yaitu selamat mengerjakan tugas. Jadi tadi sudah dicontohkan mengenai pembuatan method pada basic controller, kemudian dihubungkan dengan root. Selanjutnya kita akan masuk ke modul. Pada modul 2 itu ada diberikan soal untuk pembuatan controller basic dan research. Sebelumnya saya sudah mengerjakan basic controller, namanya adalah magang controller. Di sini saya akan menginputkan method-method secara manual. Ada public function show untuk menampilkan perkenalkan nama saya Selvina, kemudian ada public function show 2, nama methodnya adalah show 2 dengan string parameter 1. Kemudian kita nantinya akan memanggil atau mengembalikan nilai dari param 1. Lalu kita masuk lagi ke contoh soal di basic controller. Function pertama jika diakses akan menampilkan informasi mengenai PHP. Nah, saya akan membuat public function PHP info, ini adalah nama methodnya. Kemudian jika kita akses, dia akan mengembalikan PHP info. PHP info ini bawaan dari PHP untuk konfigurasi PHP. Jadi ini adalah halaman yang hanya boleh dilihat oleh programmer, ini bersifat rahasia. Kemudian yang kedua adalah jika diakses akan melakukan enkripsi menggunakan hash pada parameter 1. Public function encrypt. Jadi kita akan melakukan enkripsi data. Maksud dari enkripsi data ini adalah ketika kita menginputkan karakter, kalimat ataupun kata, maka itu akan diacak secara otomatis. Jadi itu bersifat rahasia biasanya. Di sini kita akan menggunakan parameter 1. Kita akan menggunakan hash. Lalu SHA-256 ini adalah algoritma bahasa yang digunakan untuk mengacak-acak bahasa yang kita inputkan nanti. Kemudian nanti kita akan menggunakan param 1 yang diinputkan. Jadi param 1 yang kita inputkan inilah yang akan diproses. Lalu soal yang ketiga adalah jika diakses akan menampilkan angka acak menggunakan range, di mana range sesuai dengan angka yang diinputkan pada parameter 1 dan parameter 2. Jadi di sini kita buat public function, nama methodnya adalah random number, yaitu angka acak. Kita akan menggunakan ran. Ran ini adalah dia akan melakukan pemanggilan secara acak, return ran. Dia akan mengembalikan nilai acak dengan range tertentu. Jadi ada batas minimal, ada batas maksimal. Jadi yang dipanggil tuh dari mana sampai mana gitu. Nah kan ini udah ada controllernya nih, dari nomor 1 sampai 3.
kita perlu ingat ada namanya PHP info, itu method pertama. Yang kedua ada method encrypt. Yang ketiga ada method random number. Kemudian di encrypt kita ada param 1, kemudian di random number ada min dan max. Selanjutnya kita akan mengolah di bagian roots. Tadi kan udah nih yang controller, magang controller 1-3. Selanjutnya kita akan menghubungkan URL dengan controller sehingga nanti pada halaman web itu akan menampilkan controller yang ini, akan menghubungkan ke controller yang ini. Jadi kita buka di sini. Sebelumnya saya udah ngerjain juga. Jadi untuk bagian ini adalah kita menggunakan tadi magang controller ya. Ini untuk nomor 1. Nomor 1 tadi katanya menampilkan informasi versi PHP, berarti tadi nama methodnya adalah PHP info. Nah, susunannya sama seperti contoh basic controller tadi. Di sini ada root get, URL-nya berupa /info. Jadi nanti kita bisa ketikkan http terus nama aplikasi kita, lalu kita buat /php info. Harus menyesuaikan dengan yang ada di root untuk menampilkan kesesuaian PHP info yang ada di magang controller. Sebelumnya magang controller ini diimport kelas dulu. Ini udah terhubung dengan magang controller. Jadi ketika kita panggil, kita akan memanggil bagian sini PHP info. Nah, yang akan ditampilkan adalah info mengenai PHP. Ini bersifat rahasia. Kemudian kita akan coba akses bagian enkripsi. Kita akan ketikkan encrypt. Paramnya bebas, kita mau ketikkan apa aja. Misalnya di sini nama saya Salvina. Nah, ini adalah hasil dari enkripsi param 1 yang saya inputkan. Selanjutnya kita akan coba ke bagian ran ya, angka random dengan nama method adalah random number. Jadi controller function di dalam magang controller dengan nama method random number itu kita panggil dengan ini, URL ini. Jadi kita akan ketikkan random, misalnya minimalnya adalah 1, kemudian maksimalnya adalah 500, maka angka acak yang akan keluar adalah 125 itu. Selanjutnya itu kan basic controller ya. Ada juga soal mengenai research controller. Nama research controller yang udah saya kerjakan itu adalah senior controller. Tadi kan kalau untuk research controller itu setiap metodenya udah bawaan. Jadi kita nggak perlu buat method-method baru. Kita cukup menambahkan program kita pada method-method yang sesuai. Di sini ada yang namanya method index. Soal dari modul, pertama kita akan redirect ke halaman daftar pegawai. Kita buat index. Jadi index ini untuk redirect ke halaman daftar pegawai. Pada method index kita akan menampilkan redirect ke halaman daftar pegawai. Kemudian create itu adalah untuk membuat, di situ kita pending dulu, belum ada soal, belum ada contoh. Kemudian yang kedua di sini adalah simpan pegawai dengan nama param 1 alamat param 2. Kita menggunakan store karena dia akan menyimpan pegawai dengan nama dan alamat sesuai yang diinputkan sama user. Di sini kita menggunakan parameter 1 untuk nama dan parameter 2 untuk alamat. Jadi nanti ketika public function store ini dijalankan, maka akan ditampilkan simpan pegawai dengan data nama param 1 dan alamat param 2. Kemudian yang ketiga adalah mengambil data pegawai dengan ID param 1. Mengambil data kita akan menggunakan show. Jadi show-nya akan menampilkan data di mana kita membutuhkan parameter 1 untuk ID pegawai.
Jadi begitu kita panggil method show pada senior controller, maka dia akan menampilkan echo itu untuk mencetak, mengambil data pegawai dengan ID param1 sesuai yang diinputkan dengan user. Yang keempat adalah redirect ke halaman perubahan data pegawai milik ID param1. Kita akan menggunakan method edit untuk merubah data pegawai, di mana kita menggunakan param1 sebagai ID dari perubahan data pegawai. Ketika kita jalankan method edit pada senior controller, maka inilah yang akan terpanggil. Kemudian update, ada update, tapi di sini kita belum ada contoh untuk update. Soalnya ada hapus data pegawai yang memiliki ID param1. Kita akan memasukkan ke bagian destroy. Kita menggunakan param1 untuk mencetak bagian ini, hapus data pegawai yang memiliki ID. Jadi setiap method yang dipanggil pada senior controller itu memiliki output yang berbeda-beda nantinya. Kita akan coba buka, kan itu controllernya, kita coba buka roots-nya yang menghubungkan antara URL dengan senior controller. Nih, sebelumnya udah dibuat. Saya akan coba jelaskan ulang. Oke, tadi kalau untuk nomor 1, dia akan redirect ke halaman daftar pegawai. Kita akan coba akses controller method di controller itu. Nama methodnya tadi adalah index. Kita coba cari slash ini, nomor 1. Nah, yang akan ditampilkan adalah redirect ke halaman daftar pegawai sesuai. Kemudian kalau misalnya kita akses nomor 2, kemudian slash param1 param2 juga harus kita inputkan untuk apa ini tadi, store, menyimpan nama dan alamat ya. Saya akan buat nah, ini adalah parameter 1 yang saya inputkan di sini, dan ini adalah param2 di sini. Selanjutnya kita akan coba ke soal nomor 3. Dengan param1 kita akan coba tambahkan hehe. Mengambil data pegawai ID hehe. Ini sesuai dengan yang ada di method show. Method show yang ada di senior controller. Selanjutnya kita akan panggil method edit dengan cara nomor 4. Kemudian param1-nya kita buat 1, 2, 3, 4, 5, lalu kita buat slash edit. Nah, inilah yang akan menjadi ID param1. Selanjutnya kita akan panggil nomor 5, yaitu method destroy, menghapus ya. Cara manggilnya adalah kita slash nomor 5 param1 456. Hapus data pegawai yang memiliki ID 456. Jadi dia akan memanggil atau membalikan nilai dari param1 yaitu 456. Itulah hubungan antara root dengan controller, baik itu di basic maupun di research controller. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penggunaan view, termasuk passing data ke view. Jadi di sini saya udah membuat controller baru namanya home controller. Home controller ini bersifat research. Dia udah ada template bawaan method, tapi di sini perintah pada modul adalah pada home controller di function index ini, persiapkan data yang akan dikirim ke view ke dalam variable array batch data, merupakan array yang membungkus seluruh data yang akan di-passing ke view. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan passing data dari controller ke view. Pada method index di home controller, saya akan membuat array data yang berisikan beberapa informasi seperti username, kemudian ada last login, list pendidikan, ada user data, kemudian data tersebut akan dikirimkan ke view menggunakan perintah ini, return view
simple home data. Artinya view simple home ini akan menerima data username, last login, dan list pendidikan untuk digunakan di dalam template view. Nah, jadi kan ini kita buat controller dulu nih. Di dalam controller itu ada method index yang isinya itu ada data-data. Nah, data itu akan diarahkan ke view, ke simple home. Jadi, kita akan membuat file baru pada folder view, namanya adalah simple strip home. Mengikuti ini, dia harus sama dengan yang ada di controller. Ini akan diarahkan ke view yang di sini, simple strip home.blade.php. Itu sesuai dengan penamaan view. Harus ada .blade.php-nya. Jadi, simple strip home, penamaan view yang ada di controller itu harus sama dengan penamaan file view yang kita simpan di dalam folder view. Kemudian pada file ini kita akan kopikan bawaan dari modul, yaitu ini, tinggal di copy, kemudian kita paste di sini ke file simple home. Jadi udah 2 step. Yang pertama kita atur dulu controllernya, logikanya gimana, terus controller ini kita arahkan ke view. View-nya tadi namanya simple strip home. Nah, kemudian di view tuh kita buat program tampilannya akan seperti apa. Nah, ini menggunakan tag HTML. Di sini ada CSS. Itu untuk tampilan halaman webnya. Kemudian step ketiga adalah kita mengarahkannya menggunakan root. Kita akan mengarahkan URL ke controller yang namanya tadi adalah nama controller kita home controller. Jadi kita buka root, kita akan buat, ini udah dibuat sebelumnya. Lupa ini di root. Jadi step pertama adalah controller dihubungkan ke view. View ini berisikan tampilan webnya mau seperti apa. Nanti akan dipanggil URL dari controller itu menggunakan root. Nah, jadi di sini root akan memanggil method index pada home controller. Ini udah di import class, ini udah terhubung. Kemudian cukup ketikkan home untuk menampilkan hasil dari controller, home controller. Kita cobain. Ini ya kodenya. Kita akan ketikkan. Nah, ini adalah tampilan dari kode program yang kita tuliskan di bagian view di simple home tadi. Misalnya di bagian atasnya kita edit jadi mana? Ini bagian CSS. Ini HTML. Di sini welcome. Saya ganti jadi selamat datang. Maka tampilannya akan berubah menjadi selamat datang Heroku. Jadi untuk tampilan web yang dilihat oleh user itu kita bisa atur di bagian view. Sudah berada di halaman file simple strip home.blade.php yang berada pada folder view. Simple strip home ini berikatan dengan home controller yang udah kita buat tadi. Jadi di sini ada array username berisikan Heroku, ada last login, ini ada formatnya, kemudian array list pendidikan, ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, kemudian ada user data. Nah, ini akan berikatan dengan simple home tadi yang ini. Nah, baik. Jadi untuk bagian passing data ke view itu maksudnya adalah array-array tadi yang termention di dalam file home controller, ada username, ada
list pendidikan. Nah, itu kita panggil pada file view kita. Contohnya pada bagian selamat datang Heroku. Heroku itu kan datanya dari controller tadi di array username. Jadi cara panggilnya adalah selamat datang, itu biasa. Di sini kita menggunakan heading 1. Kemudian untuk mencetak username itu kita menggunakan tag php echo string username. Nah, ini cara mencetaknya. Kemudian contoh lainnya adalah kita mencetak menggunakan ini, ada list pendidikan. Nah, gitu maksudnya passing data ke view. Jadi kita memanggil data yang ada di home controller tadi ke halaman website kita. Tadi kan ada passing data dari controller yang untuk ditampilkan ke halaman web, ada username, kemudian ada list pendidikan gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan for dan for each. Di sini ada for dan ada for each. Apa sih yang membedakan antara for dan for each? For ini digunakan ketika kita mengetahui indeks ataupun batasan dari perulangan yang kita inginkan. Sedangkan for each kita tidak memikirkan indeks atau berapa banyak perulangan yang kita ingin lakukan. Pada for di sini kita akan menggunakan variabel i, itu akan dimulai dari 0, di mana i itu akan lebih kecil dari jumlah list pendidikan yang ada, yaitu ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ada 6. Berarti i-nya lebih kecil dari 6 tapi dimulai dari 0, di mana i itu akan terus bertambah 1. Kemudian dia akan dicetak echo, ini akan berupa poin-poin. Dia akan dicetak list pendidikannya. List pendidikan kalau misalnya ini array-nya 0, berarti dia akan dicetak SD dulu, kemudian diulang, maka dicetak SMP, terus diulang lagi, dicetak SMA sampai S3. Selanjutnya adalah penggunaan for each. Seperti yang saya bilang tadi, kita tidak menentukan, kita tidak pusing mengenai berapa banyak indeks yang ingin kita ulang gitu. Nah, di sini kita melakukan perulangan untuk list pendidikan, di mana list pendidikan itu akan disimpan pada variabel row. Jadi dia akan terus dicetak pada variabel row. Setiap cetak itu pertama dia akan mencetak SD, terus dia ulang lagi SMP, SMA, S1, S2, S3, dan habis. Selanjutnya kita akan membahas poin terakhir, yaitu mengenai penggunaan blade directive. Apa sih yang dimaksud dengan blade directive? Jadi tadi untuk mencetak data kita kan menggunakan tag php echo username. Ada cara yang lebih gampang untuk mencetak, yakni menggunakan blade directive. Contohnya adalah untuk mencetak array username, itu cukup dengan memasukkan array username tadi, yang username ini, ke dalam kurung kurawal yang double. Jadi kanan kirinya ada 2. Nah, ini untuk pengganti dari tag php. Jadi itu kayak terkesan lebih singkat dan lebih mudah gitu untuk diketikkan. Inilah contoh dari blade directive. Sangat memudahkan kita nih. Output yang diberikan juga sama antara yang di atas menggunakan tag php dan di bawah menggunakan blade directive. Nah, hal lain adalah ini, penggunaan kurung kurawal. Ini juga salah satu contoh penggunaan blade directive. Jadi kita nggak perlu lagi pakai tag php echo, itu kan panjang dan bakal buang-buang waktu. Jadi untuk mengganti tag php tadi, kita bisa menggunakan kurung kurawal double, itu yang di dalamnya ada string, ini adalah login, kemudian ada username, dan begitu pun untuk contoh-contoh yang lain. Kita bisa menggantikan tag php tadi menggunakan 2 kurung kurawal. Selanjutnya untuk contoh dari for dan for each yang menggunakan blade directive adalah ini. Jadi kita akan menggunakan add for, kemudian di dalamnya tetap kita masukin yang sama seperti sebelumnya di bagian sini. Tetapi untuk mencetak ini kita membutuhkan 2 kurung kurawal. Sama dengan for each, kita menggunakan add for each, lalu list pendidikan as row, dimana echo tadi kita tidak butuh lagi. Kita cukup mengetikkan kurung kurawal sebanyak 2, dan output yang diberikan
tetap sama seperti penggunaan echo ataupun tag PHP. Jadi untuk Blade Directive ini lebih memudahkan kita untuk proses pengetikan dan dia lebih rapi juga penggunaannya. Gitu. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.